Bun, bahasa Gus. Ini baru bahasa dia, mau bahas siapa lagi? Kan udah ngebahas dia. Emang ada berapa orang yang menghina si tukang es? Kan cuman satu. Cuman Agus Miftah. Kan cuman dia doang. Emang ada berapa orang? 1000. Bahas hutarnya. Tapi tadi ini lagi dibahas. Kayak mana sih telinga kau? Emang beda orang? Itu yang rambutnya gondrong Ustadz itu yang gue maksud, yang pakai kacamata hitam itu loh. Dia yang ku tengok video itu, siapa namanya itu? Yang bawa, yang dia bilang sama tukang es. Yang dia bilang, goblok. Lu jualan dulu, goblok. Dengan nada yang terkesan kayak, bukan kalau menurut Bunda sih bukan bercanda itu. Karena kalau bercanda dia pasti nggak nunduk. Dia dengan ekspresi yang kayak ngotot gitu loh. Itu Gus Vita, Bunda. Dia yang Bunda maksud. Itu yang Bunda maksud. Namanya Gus Mitra, Bun. Alah repot namanya, Mitra apa sih? Jitak palanya, Bun. Jangan minta maaf ketika publik marah. Ya. Jadi publik punya pandangan kayak, lu minta maaf dengan alasan apa? Publik bisa mentafsirkan. Jangan lu takut, ya kan? Ceramah lu nggak laku lagi, lu nggak dipandang lagi, lalu pikiran lu minta maaf. Kenapa nggak pas di hari itu, seketika kok istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, kok aku telah menghina dia ya? Angkat naik ke atas, minta maaf ya Pak, saya minta maaf. Ya, dia kan orang tua, kau masih muda, ya, kau cium tangannya. Jangan karena dia tukang es. Dia juga hamba Allah. Dia juga manusia ciptaan Tuhan. Jangan enggan. Walaupun kita dipandang orang seorang ustadz. Karena kita salah, kita minta maaf. Jangan gengsi. Jangan egois. Ngapain gue minta maaf? Gue seorang yang ustadz kok. Halo. Ustadz gak dijamin masuk surga sayang. Nggak dijamin Ustadz masuk surga. Kau cuma menyampaikan apa yang kau tahu. Itu wajib. Bunda ngajarin anak kecil baca bismillah ketika makan. Tidak perlu dibanggakan. Menyampaikan sesuatu yang kebaikan. Sampaikanlah ayatku, firmanku. Walaupun satu ayat. Itu udah kewajiban umat Islam. Jadi nggak ada yang nggak perlu dipuji. Gak perlu disanjung, ya, gak perlu. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah tidak perlu disanjung, tidak perlu ditepuk tanganin, karena dia sebagai nabi yang harus menyampaikan ajaran Islam. Dia gak perlu ditepuk tanganin, gak perlu. Begitu juga Ustadz, gak perlu disanjung. Kewajiban dia punya ilmu. Dia punya ilmu yang lebih banyak daripada kita. Sudah sewajarnya dia memberikan ilmunya. Kayak Bunda misalnya. Aku punya ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu dunia apa ilmu akhirat? Ku sampaikan kepada orang. Seperti Bunda ngomong gini. Itu udah kewajibanku. Aku dapat ilmu dari mana? Dari Allah. Lalu ku bagikan lagi ilmu dari Allah tadi itu. Itu kewajiban. Ikhlas lillahi ta'ala. Amal jariah tadi itulah yang membawa kita ke padang mahsyar. Aku kalau udah bahas agama nanti ribet, ya. Ilmu agama aku nanti keluar semua di sini. Ya, aku nggak sombong. Bunda nggak mau sombong. Aku pernah juara 1 lomba dakwah. Ya, kukupas yang namanya surat Ar-Ra'aitalazi yukadzibu biddin itu. Aku mengupas ayat mengasihi anak yatim dan fakir miskin. Itu yang membuat aku menang berdakwah. Lawanku semuanya orang kuliah, anak SMP. Aku masih kelas 6 SD. Aku udah memenangin juara 1. Bukan aku mau sombong. Kalau aku udah membahas agama, nanti ribet. Aku nggak mau terlalu ini. Santai-santai aja hidup aku. Udah nggak ada ayam gip ya Bunda. Nggak ada, Bunda nggak Bunda juga pengen si ayam gip kemana-mana, nggak tahu di mana ayam gip.
Entah dapat dari mana hantu-hantu itu. Bunda juga pernah sih Bunda kemarin juga pengen sih. Bunda kemarin lihat di mana ayam gip. Kok nggak ada ayam gip? Coba kalian cari-cari ayam gip. Di mana ayam gip? Nggak ada. Bunda cari-cari ayam gip. Apa tadi komennya? Bapak penjual es teh itu dapat hadiah umroh bun dari Ustadz Fakhrazi. Amin. Mudah-mudahan yang ingin berbuat baik, yang ingin menaikkan umroh si bapak, Allah akan membalas ya, akan membalas berlipat ganda. Mudah-mudahan si bapak nanti kalau udah umroh, pesan Bunda banyak-banyak aja pak di masjid. Gak usah kebanyakan di hotel. Tidur kalau letih. Kalau gak terlalu letih, lebih baik banyak-banyakan aja ibadah sunnah. Sholat wajib, sholat sunnah. Kalau gak bisa baca Quran, baca ayat pendek, berzikir. Di masjid di masjidnya nama masjidnya Nabawi. Nabawi bun, iya Nabawi yang di Mekah itu ya. Nggak usah ditunjuk-tunjukkan pak, kalau lagi umroh. Biarlah rahasia kita hanya Allah yang tahu. Kalau aku pun pergi umroh, insya Allah aku diam-diam. Nggak ada. Kalau bisa aku sembunyikan, nggak ada yang tahu. Nggak mau, aku takut. Karena itu hal yang sebenarnya nggak perlu Sekarang kan banyak itu menunjukkan, bikin konten, seakan-akan biar di like, dikomenin. Nggak mau aku. Mudah-mudahan kalau aku nanti umur aku diem-diem. Ya, aku berangkat dari mana terserah. Aku diem di sana, udah diem. Ya, kok Bunda menghilang nggak ada live-nya ya? Tebak aja nanti. Ya. Kalau bisa disembunyikan. Nggak usah pakai foto-foto lah, tunjuk-tunjuk menunjuk lah. Dengan kemewahan hotel segala macam, tetek bengek. Bikin konten. Kok bisa diperlihatkan di TikTok. Kalau bisa disembunyikan. Sayang ibadah kita kalau kita jadikan suatu pamer. Yang tadinya niatnya cuma menunjukkan, ujung-ujungnya nggak ikhlas. Ujung-ujungnya pengen disanjung, pengen dipuja. Oh, biar dilihat orang. Sekecil biji sawi, dengan kesombongan kita beribadah umroh, angus semuanya. Apalagi minta dapat pujian. Aduh, ibadah kan karena Tuhan bukan karena manusia. Kalau aku punya prinsip kayak gitu.